Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru absen dulu ya. Faiza, Hadir, Bu. Naswa Gadia, Hadir, Bu. Saat, pimpin temannya Ya, Saat. Bu. Pimpin Ya. teman. Ya. Sebelum pembelajaran, berdoa dimulai. Sudah. Ya, kita mengulang materi sebelumnya, yaitu relasi dan fungsi untuk persiapan PTS. Ya, anak-anak harus tahu bahwa relasi dan fungsi ini berbeda, di mana relasi ini tidak memiliki aturan khusus. Dan untuk fungsi dia memiliki aturan khusus. Nah, perlu diingat bahwa relasi ini belum tentu fungsi. Namun, untuk fungsi selalu relasi. Nah, di sini ada dua gambar, di mana dua gambar ini memiliki contoh. Nah, anak-anak bisa perhatikan untuk gambar yang pertama, di sini termasuk relasi dan bukan fungsi. Nah, ini semua adalah relasi nih bentuknya. Nah, untuk gambar pertama, dia bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena si A3-nya ini dari si domain. Domain itu adalah daerah asal. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asalnya adalah si himpunan A. Nah, ini si A3-nya ini memiliki dua anggota di kodomain. Nah, dia tidak boleh memiliki dua anggota. Harus memiliki satu anggota di kodomain. Tuh. Seperti contohnya A1 dan A3. Yang ini nih, A1 dan A3 memiliki anggota di himpunan B, yaitu B1. Nah, jika bentuknya seperti ini, dia boleh. Karena dia memiliki, jadi masing-masing memiliki satu anggota di kodomain. Jadi si domainnya ini tidak boleh memiliki lebih dari satu anggota di kodomain. Seperti itu. Untuk pengertian fungsi atau pemetaan. Nah, yang kedua, coba bisa lihat anak-anak bahwa si A3-nya ini dia tidak memiliki anggota. Dia tidak memiliki anggota di kodomain. Jadi dia tidak termasuk fungsi. Tetapi kalau si kodomainnya ini tidak memiliki anggota di himpunan A atau di domainnya, dia tidak apa-apa. Nah, kecuali si domainnya. Kalau domainnya tidak boleh. Tuh. Nah, contoh yang gambar ketiga. Nah, di sini dia termasuk relasi dan fungsi. Nah, maksudnya seperti ini nih. Si kodomainnya ini ada yang tidak memiliki anggota di domainnya. Nah, seperti ini boleh. Tetapi si domainnya ini harus memiliki anggota di kodomain. Dan anggotanya itu harus satu. Kemudian untuk gambar kedua, yang ini termasuk fungsi. Nah, ini juga termasuk fungsi. Nah, jika fungsinya seperti ini nih, yang tadi A dan Z memiliki satu anggota, yaitu si X. Dia bentuknya seperti ini, boleh. Namun yang tidak boleh seperti ini. Si A memiliki dua anggota di kodomain, yaitu X dan Z. Dan juga si C-nya ini tidak memiliki anggota. Nah, ini yang tidak boleh, sehingga dia bukan fungsi. Di sini sama, yaitu si B-nya memiliki dua anggota. Si B-nya memiliki dua anggota di kodomain, yaitu X dan Y. Nah, ini tidak boleh. Dan Z-nya ini tidak memiliki anggota, sehingga dia bukan fungsi. Untuk perbedaan relasi dan fungsi, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke contoh pertama. Ya, untuk contoh pertama, diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B yaitu 1 sampai 8. Jika sebuah fungsi A dipetakan ke B, ditentukan oleh fungsi X sama dengan 2X kurang 1, maka buatlah gambar fungsi F dengan menggunakan diagram panah. Dan tentukan rank atau hasil dari fungsi F. Nah, untuk diagram panahnya seperti ini. Untuk menentukan rank, kita mensubstitusi si domain, yaitu domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian substitusi sehingga menghasilkan si hasil dari fungsinya atau ranknya, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, si A ini adalah domain, dan si B-nya ini 1 sampai 8, himpunan B adalah kodomain. Dan ranknya adalah 1, 3, 5, dan 7. Di sini untuk gambar grafik kartesius. Kalau kartesius seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk contoh pertama? Jelas, Bu. Ya, jika tidak ada, kita lanjut. Nggak ada pertanyaan. Siap Saat. Ya, kita lanjut pada contoh kedua.
Ya, untuk contoh kedua. Untuk contoh kedua, siapa yang bisa jawab? Yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah Yang C. yang C, betul. Kenapa C, Ahmad? Ahmad Dhani. Karena domainnya itu mempunyai tempat satu pasangan di kodomainnya. Ya, betul, Dhani. Terima kasih, Dhani. Ya, betul. Kemudian kita lanjut untuk contoh selanjutnya, yaitu jika fx sama dengan ax ditambah b, jika fungsi 3 atau x f3 sama dengan 5 dan f7 sama dengan 13, maka f10 sama dengan. Nah, jika ketemu soalnya seperti ini, kita caranya mengeliminasi, yaitu kita cari dulu persamaannya, yaitu dengan mensubstitusi nilai x, di mana x-nya yaitu 3 dan 7. Disubstitusi ke rumusnya. Rumusnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian didapat persamaannya, yaitu 3a ditambah b sama dengan 5, dan 7a ditambah b sama dengan 13. Nah, di sini yang dihilangkan adalah si b. Bisa juga yang dihilangkan adalah si a, bisa. Namun nilainya harus disamakan. Nah, di sini kenapa tanda kurang? Karena ini samin, sama tanda. Kalau sama tanda maka dikurang. Sehingga negatif 4a sama dengan negatif 8. Sehingga a sama dengan 2. Setelah kita dapat A-nya sama dengan 2, maka kita masukkan. Kita substitusi kepersamaannya, yaitu 3A ditambah B. Boleh juga kepersamaan 7A ditambah B, sama. Nah, di sini kita substitusi kepersamaan 3A tambah B sama dengan 5, yaitu menghasilkan B sama dengan negatif 1. Setelah A dan B-nya sudah dapat, maka kita tinggal cari si F10, yaitu dengan mensubstitusi si A, yaitu 2 dikali X-nya, yaitu 10 ditambah B-nya. B-nya adalah negatif 1, sama dengan 19. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk contoh kedua. Jika tidak ada, kita lanjut contoh ketiga. Jelas, Kak. Ya, kita lanjut contoh ketiga. Ditentukan fx sama dengan x tambah 2 dengan daerah asal x, di mana negatif 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari 3, dan x adalah bilangan bulat. Maka daerah hasil fungsi tersebut adalah, nah di sini daerah asal, perlu diperhatikan, di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Kalau tanda kurang dari sama dengan, maka negatif 2-nya ikut. Jika dia tidak ada, kurang dari sama dengan, hanya kurang dari, maka dia tiganya tidak ikut. Jadi nilai sebelum 3, sehingga dia sampai 2 gitu. Ya, daerah asalnya adalah si negatif 2 sampai 2. Kemudian untuk menentukan daerah hasil fungsi tersebut adalah caranya sama, yaitu substitusi si domainnya ke dalam rumus fungsi x. Nah, seperti ini. Kemudian didapat nih 0 sampai 4. Sehingga di sini domainnya, sehingga di sini kodomain dan rank-nya. Untuk contoh 3 bisa dipahami. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika A sama dengan X, Y, Z, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah di sini NA-nya berapa? Ada yang masih ingat NA itu apa? NA-nya 3 bukan, Kak? Nah, NA-nya 3. NB-nya? 5. 5, ya betul. Di sini Ibu Guru salah ya, harusnya dia terbalik, di sininya 3, di sininya 5. Ya, untuk banyaknya pemetaan, ada yang tahu rumusnya? NB dipangkatkan dengan NA. Sehingga 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125, sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 125. Untuk contoh ketiga, bisa dipahami? Paham, Kak. Ya, kita Bisa, lanjut. Kak. Kita lanjut untuk contoh keempat. Ya, contoh keempat. Siapa yang mau menyebutkan domain, kodomain, dan rank-nya? Coba Ibu panggil. Ya, Naswa Gadia. Iya, Bu. Coba sebutkan domain, kodomain, dan rank-nya. Naswa. Domainnya 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya A, B, C, D, E. Rank-nya apa, Naswa? A, C, E. Ya, betul, Naswa.
Relasi di samping termasuk fungsi bukan? Coba Ahmad Yasin Ali. Ahmad, Masuk. termasuk. Ya, betul. Kenapa? Anggota A memiliki tempat satu-satu anggota di B. B. Ya, terima kasih Ahmad. Ya, coba tentukan bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dari fungsi tersebut. Untuk melihat bayangannya, kita lihat di ranknya. Nah, bayangan 1 oleh fungsi F, di mana F1 berarti dari si domainnya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan AACCE-nya ini adalah dari si rank. Gitu. Jadi untuk menentukan bayangannya seperti itu. Ya, untuk contoh keempat bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Pak. Ya, kita lanjut contoh kelima. Ya, Ibu guru sebut aja ya namanya. Jika GX sama dengan negatif X ditambah 3, maka GX kuadrat dikurang 2GX dikurang G dalam kurung X kuadrat adalah, nah di sini anak-anak perhatikan, GX kuadrat dengan G dalam kurung X kuadrat. Itu berbeda. Coba untuk menentukan GX kuadrat, kepala. GX kuadrat. Ya, Bu. Ya, coba Royhul Fala, GX kuadratnya berapa? Min X tambah 3 dikali min X tambah 3, Bu. Nah, ya betul. Berapa hasilnya? Berapa ya? Berapa ya? Itu Min X kuadrat. X kuadrat. ya, X min 6X. ya, Plus 9. ya betul. Betul, Royhul Fala. Coba kalau 2G 2GX berapa Bravo? 2X tambah 6. Ya, betul. Min 2X tambah 6. GX kuadrat. Ini kan X. Berarti X-nya ini tinggal diganti X kuadrat. Jadi dia min X kuadrat ditambah 3. Untuk mencari GX kuadrat dikurang 2GX dikurang GX kuadrat. Min 8 tambah 15. Min 8 tambah 15. Coba. 2x kuadrat dikurang 4x. Nah, Plus 2X kuadrat dikurang 4X. Tadi saat dapat 8X. 8X dikurang berapa tadi? Gimana caranya saat? Nah, tadi yang jawab 2X kuadrat dikurang 4X siapa? Dani, Bu. Siapa? Dani. Dani. Oh, Ahmad Dani. Ya. Jadi seperti ini ya saat rumusnya. Jangan salah di sini. Ketika dikurang ini jangan lupa diganti tandanya. Jadi tanda kurang dikali negatif jadinya dia positif. Nah, ini tanda kurang dikali positif jadinya negatif. Jadi jangan sampai di sini tidak dikali ya. Biasanya banyak yang keliru nih ketika di sini. Jadi dia tandanya itu diabaikan. Nah, seharusnya tidak boleh diabaikan. Untuk contoh 5 bisa dipahami? Ya, kita lanjut contoh ke-6 jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Contoh ke-6 di sini soalnya adalah fungsi X kurang 3 sama dengan X kuadrat per 2X ditambah 10. Maka F2 adalah, nah di sini kita menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita pakai permisalan. Nah, permisalan jika X dikurang 3 ini adalah A. Sehingga kita mendapatkan X sama dengan A ditambah 3. Jadi ini negatif 3-nya pindah ke kanan jadi positif. Dia berubah jadi tanda jumlah. Hati-hati ketika dia pindah ruas harus pindah tanda. Gitu. Yang tadinya dibagi pindah ruas jadi dikali. Yang tadinya dikali pindah ruas jadi dibagi. Gitu. Setelah itu kita substitusi, kita cari si FA-nya. Yang tadi X jadi si A. A-nya kita substitusi nih. Kita dapatkan A-nya adalah A tambah 3 kuadrat. Nah, di sini kan X nih. Nah, X-nya ini kan diibaratkan A. Nah, X-nya ini didapatkan yaitu A tambah 3. Kita substitusi ke rumus fungsinya. Kemudian kita dapat A kuadrat ditambah 6A ditambah 9. Hati-hati ketika memperkalikan ini. Lihat di sini A kali A kuadrat, berarti A kuadrat. Kemudian di sini ada A tambah 3. Berarti dia 3A ditambah 3A. Sehingga dia 6A. Baru yang ininya dikuadratkan. 3 kuadrat tambah sama-sama 9. Seperti itu. Kemudian di bawahnya yaitu 2A ditambah 16.
Nah, di sini X-nya kita ubah nih, yang tadinya A jadi X, kita ubah variabelnya, yaitu menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 per 2X ditambah 16. Lalu kita baru cari F2. F2 yaitu X-nya diganti 2. Sehingga kita dapat 25 per 20. Kalau cara kedua lebih simpel. Cara kedua kita tambahkan saja nih. F sama dengan Fx kurang 3 sama dengan F2. Yang kita ambil adalah X min 3 dan 2. Sehingga X sama dengan 5. Kenapa 5? Karena di sini yang negatif 3 pindah ruas jadi ditambah. Sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita substitusi X-nya. X-nya 5. Berarti kita substitusi ke rumus fungsi. Sehingga menghasilkan sama. 25 per 20. Anak-anak bisa pakai cara 1, bisa pakai cara 2. Jika bentuk soalnya seperti ini. Nah, beda lagi jika bentuk soalnya yang ditanya, maka Fx adalah, nah, jika yang ditanya Fx adalah, maka anak-anak memakai cara yang pertama. Nih, yang ini. Berarti yang diketahui adalah Fx. Sehingga jika ditanyanya Fx, pakai cara yang pertama. Untuk contoh ke-6, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika nggak ada, kita lanjut contoh terakhir. Ketahui fungsi sebuah fungsi yang memetakan X ke Y dengan rumus Y sama dengan X tambah 2 per 2X kurang 6, di mana X tidak sama dengan 3. Tentukan rumus fungsi jika G menampilkan Y sama dengan X tambah 2 per 2X kurang 6. Nah, di sini kan 2X kurang 6-nya tadinya dibagi, pindah ruas jadi dikali. Kali. Kemudian kita kali 2X kali Y, 2XY dikurang 6 kali Y, 6Y sama dengan X tambah 2. Nah, setelah dapat 2XY kurang 6Y, kita samakan nih. Yang variabelnya sama. Si X harus sama si X dan Y sama dengan si Y. Namun di sini kan kita ingin mencari jika G memetakan Y ke X. Jadi, kita harus mencari si X. Nilai X-nya berapa? Sehingga X-nya kita samakan di sini 2XY dikurang X. Sama dengan 6Y ditambah 2. Paham? Nah, kemudian kita keluarkan si X-nya. X-nya kita keluarkan menjadi 2Y dikurang 1. 2Y kali X, 2XY. X dikali negatif 1, berarti negatif X. Nah, kemudian yang di sini nih, si 2Y dikurang 1 yang tadinya dikali, pindah ruas jadi dibagi. Seperti itu. Jadi fungsi G memetakan Y ke X dengan rumus GY sama dengan 6Y ditambah 2 per 2Y kurang 1. Jadi jika dia memetakan Y ke X, maka yang dicari adalah si GY. Tapi menggunakan si X. Paham? Paham, Kak. Ya, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk PTS minggu depan semangat ya. Semoga bisa dan lancar ngerjainnya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunain kesempatan dengan sebaik-baiknya. Belajar yang rajin. Mumpung masih kelas 10, persiapkan diri. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Untuk hari ini materinya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk tugas hari ini tetap dikumpulkan, jangan dilupakan ya. Ibu akhiri materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk yang sudah hadir hari ini. Makasih juga, Kak. Ya. Makasih sama-sama. juga. Waalaikumsalam, makasih Kak. Ya, sama-sama.